Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa lewat penderitaan, lewat salib, lewat masalah, kami bertumbuh dan berkembang. Tidak pernah jalan itu mulus, selalu berkelok-kelok, selalu ada jurang, selalu ada jalan yang tidak bagus. Tapi harus kami lalui, kami harus terus berjalan. Untuk kami untuk mengalami, menyelami, dan merasakan karunia ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih, dalam bacaan pertama hari ini ada sesuatu yang menarik saya untuk kita renungkan bersama. Ketika para murid awali dianiaya, bahkan dibunuh Stefanus, bahkan mengucurkan darah, ditindas, dan itu berlangsung sampai 300 tahun lebih, ya, di mana kemudian kekristenan bertumbuh berkembang lewat Raja Konstantin yang kemudian menjadi Katolik. Ada yang menarik bagi kita bahwa justru dikatakan di situ setelah penganiayaan itu para murid tersebar kemana-mana. Ya, karena ancaman, karena tekanan, orang menjadi tumbuh berkembang. Dan itulah yang membuat kita, karena itu kita keluar dari zona nyaman kita. Dan itu bisa kita lihat akhirnya penderitaan itu membuat agama Katolik berkembang sampai ke Eropa, dan dari Eropa, seluruh Eropa hampir semua Katolik. Lalu menyebar kemana-mana, ke Indonesia, ke Afrika, ke banyak negara karya misi. Dan itu juga bisa kita lihat dalam hidup kita sendiri, semua. Hampir semua karena penderitaan, karena salib. Kita bertumbuh, berkembang, dan menjadi meluas, melebar, bahkan mendalam. Dan itulah yang kita juga sadari bahwa salib Yesus itulah menjadi sumber rahmat, sumber kekuatan, daya-daya ilahi yang berkembang tumbuh dalam kehidupan kita. Ya. Jadi para saudara, apakah kita bisa mengambil manfaat dari perjalanan di mana ya para rasul, ya, fondasi kemartiran itu, ya, gereja awali dengan ratusan ribuan orang bahkan dibunuh, disiksa, dipancung, dibakar, disate, apa sajalah yang kita bisa melihat kemartiran itu menjadi fondasi gereja Katolik. Ya, ketika fondasi ini begitu kuat, fondasi ini didasarkan pada dasar yang kokoh, yaitu darah-darah kemartiran. Dan kita semua diselamatkan karena darah Yesus. Ya, darah Yesus, kita diselamatkan karena darah Yesus. Sekali lagi, darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkanlah kami. Karena itulah maka mari, apa yang perlu kita renungkan, apa saja. Salib itu apa saja, penderitaan, salib, masalah, problem yang di pikiran kita, yang di perasaan kita, yang di hidup kita. Apapun bentuknya, kalau kita setia dan kita digging, gali terus menerus, ya, di mana penderitaan itu merupakan salib-salib yang berat, yang sulit, entah problem apapun, entah masalah keluarga, orang tua, ya, anak, teman yang menderita sakit. Ketika kita belajar menerima, berani menerima, mengungkapkan dan berani merangkul, memeluk penderitaan itu, dan belajar dari penderitaan itu menunjukkan dua sisi kemanusiaanku yang lemah dan rapuh, yang tak dapat dan tak mampu kita kuasai semua. Tetapi di sisi lain adalah kita melihat kuasa Allah yang bekerja dalam kerendahan hati kita. Jadi dari penderitaan dan salib itu kita menjadi sadar akan kerapuhan kita, akan ketidakmampuan kita, akan ketidakberdayaan kita. Sampai kita berani mengungkapkan diri, menundukkan diri, tersungkur di depan Yesus, di depan Bunda Maria. Maka rahmat itu akan bekerja. Tuhan sendiri yang akan bekerja membaharui apa yang tidak bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi para saudara,
Penderitaan dan salib itu kita rangkul, ya, kita peluk, kita terima apa adanya. Dan membiarkan Tuhan sendiri bekerja dengan cara yang luar biasa. Semoga derita, salib, dan kebangkitan Paskah ini menjadi perjalanan hidup kita bersama. Menjadi keyakinan kita bersama. Untuk kita tanggul, untuk kita rangkul, untuk kita peluk. Dan akhirnya Tuhan akan mengubahnya menjadi kunci yang terbesar. Para saudara, satu contoh kecil kenapa saya mengatakan, dan ini merupakan rahasia dari kehidupan kekatolikan, rahasia. Ya. Ada seorang yang memberikan kepada saya lukisan-lukisan tangannya yang luar biasa tentang Maria, tentang Yesus, apapun luar biasa. Dan saya bertanya, kenapa ibu memiliki lukisan yang begitu bagus? Inilah aroma hasil penderitaan hidup saya. Tuhan ngajari saya, Bunda Maria ngajari saya bagaimana melukis. Dan saya merasuk dengan karya lukisan ini. Kepada siapa? Orang siapa? Wow. Luar biasa. Tuhan mengajari kita kerendahan hati. Dan ngajari tangan pikiran hati kita untuk maju lebih dalam lagi. Semoga kita bisa merangkul penderitaan kita. Berkat Tuhan atas kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.